alon-alon iki jimin kok bunyi. Ini aku nek maca iki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan bertemu di kuliah online ya. Entah yang ke minggu keberapa ini saya sampai lupa. Ya. Bagaimana kabarnya ini hari ini? Kabarnya? Enggak baik, Pak. Baik ya. Tadi pagi ada kuliah enggak ini? Tadi pagi? Ada, Pak. Ada ya. Kok masih pada ngantuk itu, Aulia? Tuh, Pak. Nah. Begadang. Ya. Oke. Hari ini bersama bangun tidur. Bangun tidur siapa itu? Aulia. Alip sambil ngopi, Aulia sambil ngopi. Seger. Ya, kita bersama kelas grafis 2018 pagi yang biasanya anggotanya penuh ya. Ini masih ada yang ketinggalan. Nanti bisa nyusul. Ya, kita kuliah fotografi 2. Untuk minggu kemarin saya sudah menjabarkan tentang foto produk ya. Kira-kira tentang foto produk ada yang masih bingung apa enggak ya? Foto produk. Kita hari ini diskusi saja. Saya belum memberikan materi lagi. Kita diskusi sambil persiapan untuk tugas yang pertama. Oke, saya share screen dulu untuk ya. Ini adalah materi yang saya sampaikan minggu kemarin tentang fotografi produk. Ya, saya tidak akan mengulang materinya, hanya menggarisbawahi bagian yang ini ya, prakteknya nanti ya. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa dalam membuat foto produk, kita nanti produknya produk yang kecil ya, yang kira-kira bisa diaplikasikan ke studio mini yang kita buat sendiri dari kardus. Ya, kalau dulu ya saya sebelum awal kuliah semester ini saya pernah mengatakan siapa tahu nanti ketika kita kuliah fotografi saya bisa menyediakan mini studio ya. Jadi niat saya itu saya mau beli satu kemudian saya taruh di kampus kemudian kita pakai bergantian ya. Tapi ternyata ketika kita tiba waktunya kuliah fotografi, kondisi sekarang sedang seperti ini ya, kuliah online. Maka dari itu saya nanti meminta masing-masing mahasiswa bisa membuat sendiri mini studionya, hanya bermodal kardus dan karton. Jadi modalnya kardus dan karton. Kemudian untuk lampu bagaimana? Lampu ini opsional ya. Kalau tidak ingin pakai lampu, taruhlah mini studio ini di luar ruangan ya. Misal di teras. Nah, itu bisa. Ada cahaya matahari yang cukup. Tapi syaratnya ya harus diatur. Jangan sampai cahaya yang masuk itu sangat banyak. Jadi nanti arahnya atau posisi menghadapnya matahari itu yang diperhatikan. Syukur-syukur tidak terkena matahari langsung. Tapi hanya biasan cahaya matahari. Itu akan lebih bagus. Ya. Kira-kira kalau masing-masing bikin sendiri-sendiri ini kira-kira siap atau keberatan ini? Kira-kira aja. Mas Siap. Mas Kukuh siapnya kok lemes ya? Lagi kurang enak badan, Mbak. Oh, kurang enak badan ya. Makanya kalau punya badan dienak-enakin ya. Jangan kurang enak ya. Saya kemarin hari ini agak lebih baik dari yang kemarin. Jadi, alhamdulillah. Ini harapan saya masing-masing bisa membuat dengan kardus bekas. Tetapi bila mana nanti kok ada mahasiswa yang rumahnya berdekatan ya, misal ya, Mas Aul sama Mbak Husnul itu kosnya jadi satu ya, maksudnya dekat daerahnya satu gang atau apa ya, Iya, Pak. nanti bisa dipakai berdua. Ya, yang penting jangan bergerombol banyak ya. Jadi instruksi saya seperti itu, nanti prakteknya kondisional lah. Kalau memang kalian mau ketemu di mana, kemudian membuat bersama, silahkan. Yang penting tetap dipatuhi aturan dari pemerintah. Nah, gitu ya. Cuma harapan saya ya Anda bisa
membuat satu-satu. Kalau tidak, ya bagaimana lagi, silahkan berkelompok sesuai tempat tinggalnya yang berdekatan. Nah, ini tuh dari kardus bekas ya. Tadi saya sudah browsing tentang detailnya ya. Oke. Secara garis besar seperti ini kardus ya, kardus. Boleh kardus mie instan. Kalau mie instan mungkin terlalu kecil ya. Mungkin yang lebih besar lagi. Tinggal di lubang aja. Kardus Kardus box apa? motor, Pak. Box Spare part motor motor. biasanya besar ada. Atau Iya, mungkin box motor kardus itu besar-besar. Kardus TV, TV bisa, betul. Kulkas. Kulkas kebesaran. kardus TV. Ya, TV ini pas ya. Jadi yang di lubang Dispenser, itu Pak. hanya 3 bagian ya. Bagian samping, kanan, kiri, dan atas. Kemudian masing-masing lubang itu diberi karton ya. Kartonnya jangan yang tebal. Supaya apa? Ketika disorot lampu itu cahayanya bisa membias di dalam. Nah, kemudian yang bagian bawah ini karton utuh ya, yang lembaran. Jadi di sini tidak ada garisnya. Ya, di sini tidak bergaris, tapi langsung lengkung. Nah, ini supaya apa? Nanti hasil fotonya tidak ada garisnya di belakang, langsung mulus. Kalau kalian perhatikan di marketplace yang misal contohnya di Shopee ya, itu kan fotonya bersih semua ya. Nah, itu caranya seperti ini. Meskipun mereka pakainya yang beneran ya, yang ini ya. Yang dijual di umum kan ada ya. Kita beli ukuran 30 cm itu harganya sekitar 100.000 ya. Kan mahal ya. Kalau kita mau ukuran besar 50 cm bisa sampai 200-300.000. Kalau kita bikin dari kardus, ini paling habisnya 10.000 ya. Bikin alat seperti ini. Nggak sampai. Tapi kalau berkumpul lebih dari 10.000 ya. Karena makan dan minumnya itu lebih mahal daripada kardusnya ya. Ya. Jadi sinar bisa diakali, boleh pakai lampu kalau di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, tinggal di teras saja, biasan cahaya matahari itu sudah cukup. Ya. Ini saya kira tidak ada masalah ya. Ini tadi saya juga browsing di beberapa blog. Oke, ini kelihatan ya. Ini saya tidak plagiasi, tapi memang saya sengaja browsing, ada nggak tutorial seperti itu ya. Ternyata ada. Nah, ini sama. Oke, kardus bekas dan lain sebagainya. Caranya digambar, kemudian di... Kalau semakin besar kardusnya, semakin memudar cahayanya, Pak. Iya, betul. Semakin memudar. Bisa diakali dengan cahaya yang lebih besar. Tetapi di sini, dari awal saya mengatakan bahwa produk yang akan kita praktekkan adalah produk kecil yang bisa difoto dari dekat ya. Jadi nanti produknya berupa makanan yang bisa dimakan maupun tidak berupa makanan, tapi yang kecil. Nanti kita bertahap. Jadi tidak perlu bikin yang besar. Ya, maksimal mungkin medianya misal ya kalau makanan yang tidak bermerek itu kan semacam ayam geprek atau apa. Ya intinya satu piring masuk lah. 20-30 cm itu sudah cukup. Oke, ini ada Dibakar Mbak Putri, Pak. Kenapa? Apa? Kalau dibakar. Ditaruh di luar ruangan bisa ya, jadi kena biasan cahaya matahari. Yang penting diarahkan atau menghadapnya itu yang tepat. Jadi hasil fotonya bisa seperti ini ya. Bagus dan bayangannya membias, tidak ada bayangan yang kontras. Nah, dan gambarnya atau objeknya itu bisa lebih fokus karena background-nya dominan putih ya. Oke. Ya, ini saya ambil di blog. Di blog itu rata-rata juga mengutip ya. Jadi satu artikel itu kalau di blog, kita searching di Google, itu banyak sekali ya artikel-artikel yang sama, diduplikasi dan lain sebagainya. Meskipun di sini juga ditulis kutipannya. Oke. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, silakan cari di YouTube ya. Ada ini mahasiswa ya, sulap kardus jadi mini studio foto. Ada. Cara pembuatannya pun ada di akun yang lain maksudnya, bukan yang ini ya. Ada banyak sekali ya. Nah, cuman saya tidak play di sini karena video ini nanti saya upload di YouTube ya. Nanti kena pelanggaran hak cipta. Ya. Oke. Saya kembali. Jadi untuk Studio Mini saya anggap Anda
bisa ya. Kalau memang tidak individu silahkan berkelompok dengan teman yang berdekatan ya. Jangan terlalu banyak kegiatan bergerombol. Nanti ketemu Satpol PP ya bisa di warning ya. Ya. Kemudian nanti untuk awal, nah ini awal mungkin proses tidak harus 1 minggu jadi ya ini. Karena saya pikir untuk minggu pertama mungkin persiapan ini ya. Solilang. Halo, halo. Halo. Pak Solilang. Sono. Sang. PC Galang. Assalamualaikum. PP. Ya, Gue tadi PKN gimana PKN? Tinggal tidur. PKN gimana itu? Kebablasan. Sudah kembali lagi. Tadi saya terputus ya. Saya share screen lagi. Galang ulang tahun. Galang. Oh, udah lewat gue. Nanti Halo, kita sampai di UAS, berarti kan Pak nanti Solilang. sampai di UAS kita tidak ada tambahan materi, kita langsung ke praktek ya. Tetapi nanti seminggu sekali kita berkirim karya, lalu kita review ya. Jadi kalaupun ada materi, nanti materinya ringan saja. Jadi kita fokus ke praktek, seperti pada kuliah videografi ya. Jadi lebih banyak ke praktek. Jadi yang pertama, ini adalah contoh. Nanti kita bikin beberapa ya, ada 5 atau 6 foto, tapi untuk yang minggu depan cukup kita bikin 1 saja. Meskipun nanti kalau minggu depan belum ada yang siap ya, kita undur tidak masalah. Yang penting nanti dipersiapkan buat studio mininya untuk pemotretannya. Dan fotonya atau kameranya tidak harus menggunakan kamera profesional ya. Bisa hanya cukup menggunakan smartphone. Smartphone sekarang juga kameranya double-double ya, ada yang triple malah, ada yang 4. Ini yang paling banyak kameranya berapa ini HP-nya ini? Kameranya kecil loh, Pak. Kecil. 1. Ya masih bisa aja, yang penting cahaya cukup itu sudah bagus ya. Atau kalau ada 1-2 orang yang punya kamera silahkan dipakai bergantian. Ya. Jadi nanti yang pertama yang kita foto adalah produk makanan atau snack yang bermerek ya. Kita bukan membantu iklan, tapi kita berlatih membuat sebuah foto produk yang bermerek. Dan yang pertama ini kita berupa makanan atau snack kecil ya. Makanan atau snack yang bermerek. Nah, nanti kreasinya terserah teman-teman semua ya. Jadi jangan hanya makanan terus difoto ya. Nah, ini lihat contoh ini kan tampilannya agak berbeda ya. Ini coklat apa namanya ini? Mereknya apa ini ya? Lupa. MM ini ya. Nah, ini caranya apa? Displaynya dia disebarkan seperti ini. Nah, jadi ada kesan apa itu? Gagahnya ya. Oh, ternyata aplikasinya seperti ini ya. Tidak hanya tasetan tok terus dijejer di foto enggak. Jadi ini lebih menarik untuk bahasa iklan. Contoh yang kedua ini ya, ini sama. Nah, ini yang satu tertutup, yang satu terbuka. Kemudian di sini ada biskuitnya yang sudah dicocol di coklatnya. Mesesnya berantakan. Jadi silakan improve sendiri ya. Karena kita tidak bisa ketemu praktek bareng ya, silakan masing-masing nanti berkreasi ya. Nah, kalau bisa ketemu di kampus bisa rame-rame ya, masing-masing bawa makanan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing harus beda. Boleh berkelompok, tetapi hasilnya harus individu ya. Berkelompok dalam artian itu propertinya yang bersama-sama, tetapi makanannya dan kreasinya harus individu yang membuat. Nah, nanti ketika sudah ditata rapi, ini kemarin saya ada poin di mana kita memfoto itu harus memperhatikan apa kemarin? Sudut pengambilan foto ya. Sudut pengambilan foto. Ya, mana sudut? Angle-nya berarti ya? Angle-nya betul.
Di fotografi 1 sudah diajari kan masalah macam-macam angle foto, kemudian pandangnya, sudut pandang dan bidang pandangnya sudah semua ya? Atau malah sudah lupa? Belum. Ya, Udah lupa. sudah lupa karena sudah lama. Semester 2 kayaknya dulu. Saya mengajar semester 2 Soalnya fotografi 1. Soalnya lockdown, Pak. Soalnya lockdown, jadi istilahnya ikut lockdown. Iya. Ya, nggak apa-apa. Intinya angle-nya harus berbeda-beda. Nanti silahkan dipilih satu yang paling sesuai. Cukup satu saja. Tapi kalau ragu-ragu ya silahkan. Kalau berupa makanan kan satu cukup. Kalau kita berupa barang, produk itu bisa lebih dari satu ya. Seperti dompet ini kan tampak atas, tampak samping ya. Boleh 3 atau 2. Tetapi kalau makanan kita cukup satu saja. Pilih yang terbaik angle-nya. Nah, dan background-nya saya minta putih saja kartonnya. Jangan dikasih karton warna. Jadi ketika ada biasan cahaya, paling munculnya warna putih dan abu-abu saja. 2 warna. Shadow-nya kan biasanya abu-abu. Ya, seperti ini kan condongnya ke abu-abu ya. Bukan putih pucat bukan, tapi abu-abu karena ada biasan cahaya, ada shadow bayangan dari benda-benda ini yang sangat tipis sekali. Ya, ini kan ada bayangannya tipis. Nah, kemudian kalau bikin seperti ini masuknya di editing ya. Ketika kita foto, fotonya kan tampak keseluruhan. Kemudian ketika di editing ini dilakukan cropping. Sehingga gelasnya ini tampak separuh ya. Nanti bisa dikondisikan bikin yang cropping kemudian tanpa cropping lalu dipadukan kira-kira bagus mana ya. Foto juga boleh dikasih editing seperti ini ya. Boleh ya, watermark-nya ya. Kasih watermark kemudian penjelasan dari produk. Biasanya kalau seperti ini nih untuk produk yang tidak bermerek ya. Karena apa? Produk tidak bermerek kan ini kita butuh merek lagi ya. Butuh keterangan merek, makanya kita edit menggunakan Photoshop untuk namanya atau keterangannya. Nah, kalau produk-produk seperti ini kan orang langsung paham ya. Ini sudah ada mereknya di dalam. Jadi tidak mungkin ini diakui oleh pihak makanan yang sama tapi mereknya berbeda, tidak mungkin diakui. Kalau ini kan masih bisa ya. Ini seandainya tidak ada watermark-nya, kalian bikin bakpo, kemudian tinggal ngambil gambar ini, ditulisin namanya sendiri kan bisa. Karena produk makanan ini tidak bermerek. Nah, di yang pertama kita nanti kita ambil yang bermerek dulu. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Ini mudah dan harganya murah ya. Jajan seperti ini, kalau yang ori di minimarket mahal ya. Kalau beli warung yang kecil-kecil itu murah. Padahal sama-sama coklatnya ya. Pernah nggak beli di warung kecil coklat seperti ini? Pernah, Pak, punya adik. Harganya kalau di warung kan 1.000 ya, kalau di minimarket bisa 9.000 ya, dengan ukuran yang sama. Hanya beda merek saja. Ya, jadi tidak harus merek itu yang original ya. Silakan yang murahan enggak masalah, yang penting ada mereknya. Gitu aja. Ini yang mahal, ini mahal. Kenapa mahal? Tiap permennya ada stempelnya, ini jadi mahal ya. Kalau yang murah kan nggak ada stempelnya. Karena ini pabriknya harus membuat stempel satu-satu tiap produk kan jadinya mahal dia. Oke. Ya. Ini saya hanya 2 contoh dulu. Untuk target saya minggu pertama sudah ada yang membuat. Kalau memang belum, minggu pertama nanti kita mereview ininya dulu tidak masalah. Nanti kondisional lah. Saya tidak mungkin memaksakan seminggu harus selesai satu produk ya, khusus di awal. Karena di awal kita harus mempersiapkan studionya ya. Nah, tadi untuk minggu depannya lagi ketika studio sudah jadi, maka tiap minggu harus kita membuat satu produk yang berbeda sesuai kriteria nanti yang akan saya sampaikan di minggu berikutnya. Kita coba dulu satu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan tentang materi maupun tentang tugas? Belum ada, Pak. Kenapa? Belum ada, Pak. Belum ada ya.
Ya untuk arah cahayanya gimana nanti, Pak? Ini untuk outdoor apa indoor? Outdoor apa indoor yang ditanyakan? Maksudnya arah cahaya itu yang outdoor, di luar matahari atau di dalam ada lampunya? Halo, siapa tadi yang tanya ini? Hilang. Nah, ini contoh ya, cahaya kalau memang di tempat indoor, cahaya ini tidak perlu disorotkan ke dalam ya. Cukup di sampingnya saja ini sudah cukup. Jadi lampu ditembak ke samping. Samping kan kardus ya, apa namanya, karton putih. Jadi nanti cahaya akan masuk membias. Ya. Jangan lampu langsung disorot ke dalam, kecuali kalian pakai yang payung ya. Kalau payung kan ada peredaman cahayanya. Kalau cahaya lampu langsung jangan ya. Karena apa? Nanti akan muncul bayangan yang pekat. Ya. Jadi cukup lampunya ditempelkan di samping seperti ini ya, sampingnya. Sampingnya disorot lampu otomatis dalamnya kan terang. Ya, logikanya seperti itu ya. Itu kalau pakai lampu ya. Kalau pakai sinar matahari seperti ini tadi. Nah, bila mana ini di teras, teras berarti kalian menghadapnya ini menghadap ke rumah, ya. Misal ini di teras rumah, jangan menghadap ke matahari tapi menghadap ke rumah atau membelakangi cahaya matahari, ya. Yang bagus membelakangi cahaya matahari supaya cahaya matahari tidak masuk ke dalam lubang mini studionya. Tetapi nanti ketika memfoto itu ada di atas, orang yang di atas yang membawa apa ya, karton atau apa supaya cahaya matahari tidak terkena kamera, karena kalian kan fotonya berarti menghadap cahaya ya kan, menghadap keluar, studionya menghadap ke dalam rumah. Kalau kita moto sedangkan suasana mataharinya terlalu terang, itu otomatis bertabrakan antara cahaya kamera dengan cahaya matahari. Makanya butuh satu orang yang apa ya, cara istilahnya ngadang-ngadangi di atasnya, supaya cahaya matahari tidak sampai ke kameranya, seperti itu ya. Nah ini kalau sekedar teori seperti ini kan agak susah ya, lebih enak itu kita praktek ya. Nah, jadi kalau praktek, oh ternyata cahayanya seperti ini, itu bisa langsung dibenarkan. Jadi intinya nanti kita coba saja ya, minggu depan silahkan diproses untuk apa namanya, pembuatannya, kemudian dicoba. Syukur-syukur dari teman-teman ada yang mendokumentasi ya. Silahkan didokumentasi, nanti bisa dipublish di akun YouTube-nya ya. Siapa tahu itu bisa ada orang lain yang membutuhkan informasi yang sama. Jadi boleh dipublikasi. Jadi waktu buat, oh kalau Mas Kukuh kan ahlinya itu ya, vlog ya, ngevlog. Ya, terus diliput dan lain sebagainya, itu bisa jadi satu bahan video sendiri ya. Itu ya. Ya. Monggo. Punya Monggo. saya welcome. Baru Penting tidak jangan enak hari badan. Minggu. Enggak, yang penting apa? Kalau tempat saya welcome. Cuman Iya. jangan hari Minggu, Pak. Sabtu Minggu lagi ada acara di rumah. Ya, monggo diatur sendirilah. Jadi yang penting kalau bisa di rumah sendiri-sendiri, membuat sendiri-sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau berkeberatan karena kerepotan di properti dan lain sebagainya, ya silakan membuat secara berkelompok. Tapi tidak saya anjurkan berkelompok ya. Ya, karena instruksi dari pemerintah kan social distance ya. Jadi saling menjaga jarak. Oke. LDR-an. LDR ya. Kalau saya ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Sisi positifnya saya bisa bekerja di rumah ya. Dulu ya, Pak. Selama 1 bulan Betul, ini Pak. saya tidak LDR. Saya LDR sekarang, Sekarang LDR ya. Pak. Oke, tapi tetap lebih enak kita kuliah offline ya. Jadi materi yang tersampaikan lebih jelas. Ya meskipun ini juga sudah termasuk jelas ya, kita ketemunya kan bisa saling ngobrol ya. Ya.
Ini saya Pak, lah nanti kalau ada apa namanya produk yang kayak memantulkan cahaya kan kayak meling-meling gitu, nah itu ngakalinya gimana? produk yang meling-meling. Sebentar. Oh. Ini untuk sementara kan kita produknya makanan bermerek. Kira-kira ada makanan bermerek yang meling-meling? Ada? Ada nggak? Jadi inilah, jadi cahaya bantuan cahaya itu baik matahari maupun sinar itu kan tidak langsung masuk ke dalam, tapi dibiaskan melalui samping dan atas ini ya. Jadi di dalam itu Maksudnya juga itu ada kayak cahaya. itu, Pak. Apa? Mungkin kayak yang berminyak itu, Pak. Kayak yang apa? Mungkin kayak berminyak, seperti kayak roti yang berminyak lah. Kan itu mesti kadang kepantau cahayanya kan itu ada kayak meling-melingnya itu kan. Iya sih. Coba dulu saja. Saya kira kalau makanan tidak karena apa? Cahaya tidak langsung masuk ya. Jadi hanya menghasilkan biasan saja. Bukan cahaya yang kontras masuk. Kalau cahaya kontras masuk kan melingnya kena glowing itu ya. Meskipun ini saya lihat, saya pernah melihat beberapa video tentang produk makanan yang untuk restoran ya yang saya maksud. Misal bikin mie, spaghetti dan lain sebagainya. Kalau di Jepang itu rata-rata malah menggunakan imitasi. Jadi makanannya bukan makanan beneran. Pewarnaannya pun dicat. Bahkan ada efek-efek di mana itu memang harus glow, harus ada kilatan. Jadi dia menggunakan beberapa sumber cahaya. Kemudian bagian yang ingin di glow itu dia pakai senter yang kecil tapi terang, ditembakkan ke satu titik saja supaya di situ ada pantulan cahaya. Malah dibikin seperti itu ya. Mungkin coba di YouTube kan ada ya. Saya dulu lihatnya di televisi sih. Yang acara Jepang itu kan kreatif sekali ya. Bikin foto produk makanan siap saji, tapi semuanya dari bahan imitasi, bukan makanan asli. Hasilnya persis seperti Iya, asli. Bikin mie ya, mie-nya bukan mie matang, tapi mie mentah kemudian dicat, ada disemprot-semprot, persis seperti makanan asli. Pernah nggak lihat seperti itu? Pernah di MNC kan, Pak? Iya, betul. MNC. Kalau acara Jepang itu kan bagus-bagus ya. Mengolah makanan, buah-buahan jadi patung dan lain sebagainya, kreatif sekali. Tapi ya kita hanya sebatas wow gitu tok, tapi mau praktek juga nggak mungkin ya. Terlalu tinggi kelasnya. Sebatas mengagumi. Ya. Mas Kuko senang acara Jepang-Jepang, Mbak. Oh, ya memang dari wajahnya kan agak mirip ya, mirip ke Jepang. Masih saudara sama Mas Galang ini sama ini. Mas Galang. Mas Galang nggak ada suaranya ya. Kuliah offline selalu diam di kelas ya. Giliran kuliah online makin diam ya, tenggelam ya. Pak Sol, Mas Galang ulang tahun nggak mau ngucapin, Mbak? Oh, Mas Galang ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Ya, tidak usah repot-repot transfer ke saya ya, tidak usah. Saya hanya mendoakan saja. Semoga tetap bisa eksis. Ya. Amin. Ini Mas Galang ini saya kadang-kadang kalau besok ada asdos silakan mendaftar saja ya. Siapa tahu bisa ilmunya bisa lebih bermanfaat dan bisa untuk melatih ngomong di depan umum ya. Jadi ini penting ya. Paling depan loh, Pak. Kenapa? Halo? Ya. Kebutuhan bisa berbicara di depan umum itu memang satu watak, yang kedua itu bisa dipelajari. Contohnya saya dulu itu paling malu kalau bicara di depan umum, meskipun sekarang ya tetap aja kadang keluar groginya, tapi kan sudah lebih baik daripada yang dulu. Jadi semua itu bisa dipelajari. Modelnya apa ya? Modelnya nekat gitu aja. Ya ini Mas Galang kan secara misal ya bikin animasi, saya lihat bikin animasi seperti itu tanpa mouse itu suatu prestasi sendiri ya, tanpa mouse loh. Kalau saya kan masih pakai mouse ya. Kalau Mas Galang itu tanpa mouse itu bisa bikin desainnya. Kalau saya sudah saya banting laptopnya itu ya. Iya dah. Oh, desain kok tanpa mouse itu bagaimana itu?
tak banting wae laptopnya. Oke. Ya, masalah kebiasaan. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, ini untuk dosen lain sudah meninggalkan Zoom atau masih ada yang pakai Zoom ya? Ya. Pakai Jitsi, Pak. Jitsi ya, saya mau nyoba Jitsi saja tapi belum. Kemarin pakai Jitsi aja lebih lancar Pak daripada daripada apa yang 8x8 tuh lebih besar APK-nya, Pak. Oh, lebih besar 8x8 ya. Oke. Kalau pakai Jitsi nggak terlalu besar, Pak. Nggak terlalu besar ya. Ya bisa saya coba. Saya tadi juga ada yang nge-share lagi aplikasi lain lagi, tapi yang dari instruksi pimpinan sekarang memang Jitsi dan OBS ya. OBS digunakan untuk streaming langsung, Jitsi digunakan untuk percakapan. Cuman ini saya lihat Zoom sudah mulai berbenah ya, meskipun tetap isu di luar itu Zoom tidak aman, tapi ini sudah ada secure-nya. Saya lihat menunya sudah banyak berubah, ada security-nya. Bahkan ketika ada yang masuk, itu harus saya persetujuan dulu baru bisa masuk ya. Jadi kalau saya pengen ngerjani, misal Mas Alip mau masuk, tak tolak, mau masuk, tak tolak, ya dia nggak bisa ikut kuliah ya. Jadi bisa itu. Sakit toh Pak. Tolak terus sakit, rentok jodoh-jodoh toh Pak. Nah, sama Mbak Indri udah senyum-senyum gitu Pak. Belum jadian Habis Pak. lebaran katanya Pak. Apa? Habis lebaran mau diangkatin Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa. Kuliah itu hanya apa ya, istilahnya wasilah ya. Siapa tahu jodohnya ada di kuliah juga ya. Tapi jangan sampai mengambil jodoh teman sekampus ya, jangan sampai. Satu aja jangan sekampus. Sebelum janur kuning melengkung bisa ditikung, Pak. Oh. Jangan, kalau memang sudah punya temennya ya jangan ditikung lah. Nanti aja kalau temennya terlena, tikung aja. Selagi masih bisa, kenapa enggak? Oh ya, itu prinsipmu ya. Hati-hati nanti ditikung orang lagi. Enggak apa-apa, cari lagi, Pak. Oh, cari lagi. Ya, baik, kembali ke materi ya. Ini saya kira sudah cukup. Nyoba pakai Jitsi aja besok, Pak. Lebih lancar, Pak, daripada Zoom. Jitsi besok kuliah apa besok? Besok itu hari apa? Jumat? Pak, mau tanya, Pak. Jumat nggak ada kuliah kita ya? Hari Selasa ya? Iya, tanya apa? Enggak, maksudnya yang hari Selasa, Kalau Pak. pakai produk yang kemarin tuh boleh nggak, Pak? Tapi dalam kemasan baru gitu. Produk yang kemarin boleh aja, kan ada. Sebenarnya itu nanti ada tugas periklanan ya, DP2 ya. Halo? Ya, boleh saja dipakai saja, nggak apa-apa. Kan ada mereknya ya, ada labelnya ya. Nggak apa-apa dipakai. Memang dulu saya pernah mengatakan bahwa nanti produknya juga bisa berlanjut di kuliah fotografi, bisa. Cuman memang sampel saya ini snack makanan yang bermerek ya. Nanti ada banyak, nanti kita setelah makanan bisa minuman, kemudian seterusnya apa, nanti satu-satu saja. Kalau langsung semua nanti kerepotan ya. Kita bikin proyek satu aja, seminggu satu, tidak masalah. Itu ya. Hari Selasa itu kita kuliahnya MPG ya, MPG nanti materi baru. Ya boleh kita coba pakai Jitsi. Kalau Jitsi bisa langsung live streaming. Cuman kadang terkendala di koneksi ya. Kalau koneksi saya tidak stabil, itu bisa putus di tengah. Yang saya coba itu seperti itu. Tapi untuk share screen, saya belum nyoba. Tapi tadi lancar, Pak. Lancar? Sama siapa? Kuliah sama siapa? Pak Edi? Halo? Yang sudah pakai Jitsi siapa? Oke, terputus. Ya. Oke, nanti hari Selasa kita coba pakai Jitsi untuk yang percakapan. Kalau memang saya hanya satu arah, saya pakai OBS biasanya. Saya record pakai OBS, kemudian saya share ke si Akad. Oh ya, ini nanti video ini saya upload di YouTube, baru kemudian saya
posting di Si Akad. Untuk presensinya nanti berkomentar di bawah video ya. Di bawah video nanti silakan berkomentar untuk presensinya. Ya, baik, seperti itu untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ulang tahun ya. Teman-temannya yang dekat dikasih sesuatu ya. Biar rame. Sudah ditransfer, Oh, sudah ditransfer. Alhamdulillah. Pak. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Saya Iri. Selamat istirahat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.